awigna mastu namusidam. Om Anubhadra Kratawoyantu Wiswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja Astungkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun masih dalam masa pandemi, kita masih diberi kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Jangan jadikan masa pandemi ini sebagai penghalang kita untuk terus berkarya, terus menyebarkan ajaran Dharma. Terus sebarkan ajaran Dharma dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisinya. Karena itulah nanti yang akan membantu kita di kehidupan yang akan datang. Umat sedharma yang berbahagia, tak nyaman rasanya jika saya berbicara terlalu panjang lebar tanpa memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Pepatah Jawa mengatakan, Witeng tresno jalaran saka kulino. Cinta itu hadir, cinta itu akan ada ketika kita saling terbiasa mengenal, terbiasa bersama. Tak kenal, maka tak sayang. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nitya Yuli Pratista. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Saya seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Umat sedharma yang berbahagia, saat ini saya sedang berada di Budidaya Vanili Singaraja, Bali. Tepatnya di Dusun Ambengan. Berbicara soal Bali, Bali merupakan suatu daerah di Indonesia dengan popularitas yang sangat tinggi, baik secara nasional maupun internasional. Selain dikenal dengan keindahannya, Bali juga dikenal dengan sangat teguh mempertahankan tradisi leluhurnya dengan agama Hindu sebagai pengaruh utamanya. Salah satu hal yang hingga detik ini masih sangat teguh dipertahankan di Bali, yaitu pertanian. Seperti pertanian vanili tempat saya berdiri saat ini. Lantas, apa hubungan antara pertanian dengan agama? Apakah mereka memiliki hubungan yang sangat erat? Umat sedharma yang berbahagia, dalam agama Hindu, kita mengenal dengan adanya konsep Trihita Karana, 3 penyebab terwujudnya kebahagiaan, yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau parahyangan, manusia dengan alam lingkungan atau palemahan, manusia dengan sesama manusia atau pawongan. Lantas di mana letak hubungannya? Kita masuk ke palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Tempat kita hidup adalah alam. Sepanjang hidup kita bergantung pada alam. Maksudnya adalah segala kebutuhan hidup kita, makanan yang kita konsumsi berasal dari alam. Kita bayangkan saja, jika alam ini tidak diciptakan, hanya ada manusia, bagaimana kita bisa makan? Sedangkan makanan kita berasal dari alam. Dengan menjaga, melestarikan alam lingkungan kita, kita juga sudah termasuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Ida Sang Hyang Widi. Masuklah ke parahyangan. Kenapa demikian? Karena alam lingkungan inilah ciptaan dari Tuhan. Ketika kita melestarikan alam lingkungan kita, menjaga alam lingkungan kita, kita juga termasuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, selain dengan alam itu tadi. Dan untuk melestarikan, menjaga, dan merawat lingkungan kita, kita juga harus bergotong royong antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kita tidak bisa membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain, karena untuk mewujudkan keselarasan, kita tidak bisa menganggap diri kita beda dengan yang lain. Kita harus saling bergandeng tangan. Kita harus saling bergotong royong untuk melestarikan lingkungan kita. Masuklah kepada pawongan.
Umat sedharma yang berbahagia, namun di zaman Kali Yuga ini, di mana kehidupan semakin maju, semakin canggih, segala kebutuhan hidup kita bisa kita dapatkan dengan mudah. Tetapi dengan demikian, rentan dengan adanya seperti halnya seorang remaja, enggan dengan lingkungan sekitar. Contohnya, ketika seorang remaja mendengar kata petani, mereka selalu menilai petani itu apa? Petani itu tidak ada derajatnya, petani itu tidak ada gajinya, tanpa mereka sadari. Dari petani inilah kehidupan kita ada, makanan kita ada. Bayangkan saja tidak ada petani, bagaimana kita bisa makan beras? Bagaimana kita bisa makanan sayur-sayuran yang sehat? Itu tidak akan bisa. Disinilah titik lemahnya kita sebagai remaja. Tanpa kita sadari, dengan kita membudidayakan tanaman yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita, itu untungnya sangat besar bagi kita. Contohnya tanaman vanili, yang sangat jarang kita dapatkan, khususnya di Bali sendiri. Ketika kita bisa memanfaatkan momen ini, hasil yang kita dapatkan jauh lebih banyak. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi kita juga menguntungkan orang lain. Karena tujuan hidup kita sebagai manusia adalah bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Ketika kita sudah mampu bermanfaat bagi diri kita, maka sangat mudah bagi kita untuk bermanfaat untuk orang lain. Tetapi remaja zaman sekarang itu lebih mengutamakan gengsi dan gaya hidup yang sangat-sangat tinggi. Padahal itu bukan hal yang benar dan perlu kita luruskan. Jika bukan anak muda, bagaimana masa depan bangsa kita nantinya? Kita tidak bisa terus mengandalkan orang tua terus bekerja. Marilah sebagai remaja kita bangkit. Kita gak perlu gengsi. Petani tidak ada apa-apanya. Petani derajatnya tinggi. Itu tidak benar. Kita buktikan kepada orang-orang yang mengatakan hal tersebut. Ini loh petani. Profesi saya petani, tetapi saya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Saya bisa menjamin kehidupan saya bisa membantu orang sekitar saya. Ketika kita mampu menundukkan rasa gengsi dan gaya hidup kita, maka dengan sangat-sangat mudah kita bisa mencapai tujuan kita. Karena untuk mencapai tujuan kita, tidak bisa dengan meninggikan gengsi dan gaya hidup. Itu sangat-sangat tidak bisa. Bung Karno pernah mengatakan, petani, penanggung tatanan negara Indonesia. Kenapa demikian? Bangsa Indonesia, sebagian besar masyarakatnya adalah berprofesi sebagai petani. Dari petani inilah makanan di Indonesia dihasilkan. Seperti halnya beras, kita bisa memakan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, itu juga dari petani. Karena petani merawat tumbuhan tersebut sehingga tumbuhlah subur dan bisa kita konsumsi secara sehat. Namun anak muda jarang yang mengetahui hal itu. Anak muda pun enggan untuk menjaga kelestarian lingkungan, bahkan acuh tak acuh terhadap dunia pertanian. Sebagai seorang petani adalah dharma bagi petani, yaitu kewajiban yang harus kita emban. Karena kita mengemban sebuah amanat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 35 mengatakan, lebih baik melakukan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna daripada melakukan kewajiban orang lain dengan sempurna. Lebih baik mati di tangan sendiri daripada mati di tangan musuh. Artinya lebih baik kita terlantar akibat kerja keras kita sendiri, tidak dengan kerja keras orang lain. Maksudnya ketika kita bisa bekerja di lingkup ruangan kita sendiri, kenapa kita harus ikut orang yang nantinya juga akan menyusahkan kita? Kita ikut orang itu tidak selalu mudah, tetapi pasti banyak kesulitan. Umat sedharma yang berbahagia, remaja hari ini adalah remaja harapan bangsa.
remaja yang akan menata bangsa Indonesia ke arah lebih baik. Sekarang eranya sudah berbeda. Kalau remaja masih meninggikan gengsi dan gaya hidup, bangsa kita akan dijajah oleh rakyat kita sendiri, oleh otak-otak kotor sendiri. Maka dari itu, sebagai remaja, bangkitlah. Kita budidayakan alam lingkungan kita. Kita jadikan sumber kehidupan kita dan orang lain. Kenapa demikian? Remaja hari ini digadang-gadang di masa yang akan mendatang adalah remaja generasi emas yang mampu memimpin bangsa Indonesia yang sangat besar ini. Dan salah satu caranya adalah untuk mengembangkan lingkungan kita tersebut. Ketika kita mampu mengembangkan lingkungan kita, maka sangat mudah kita mengembangkan lingkungan di luar kita. Umat Sedharma yang berbahagia, ada sedikit pesan dari saya bagi para remaja. Kita bisa saja menikmati gaya hidup kita, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena remaja adalah masa depan bangsa. Kita buktikan kepada para orang tua bahwa kita sebagai remaja mampu menjadi contoh bagi generasi-generasi kita selanjutnya. Kita mampu menghidupkan negara kita. Kita mampu menghidupkan sandang pangan di negara kita sendiri. Kita budidayakan seluruh tanaman yang ada pada sekitar kita. Kita tidak perlu malu dengan profesi kita sebagai petani, karena petani adalah masa depan bangsa. Tanpa adanya petani, tidak akan ada bangsa yang sehat. Itu adalah sedikit pesan dari saya. Umat Sedharma yang berbahagia, kita tidak bisa merendahkan orang dari profesinya, karena setiap profesi memiliki derajatnya masing-masing. Kita tidak bisa menganggap remeh profesi orang hanya karena pekerjaannya di kebun. Itu sangat tidak bisa. Umat Sedharma yang berbahagia, singkat wacana yang saya berikan tadi, tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui umat Sedharma dimanapun berada. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki, itu pun sangat terbatas. Dan saya ingin membangkitkan semua para generasi remaja untuk menurunkan gengsi dan gaya hidupnya. Kita budidayakan lingkungan kita sendiri agar kita tidak dijajah oleh bangsa kita sendiri, bahkan bangsa orang lain. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita hanya melihat siapa yang berbicara, maka hanya akan tumbuh rasa cinta di antara kita. Tetapi ketika kita mendengarkan apa yang dibicarakan, kita akan mengetahui sebuah makna dalam kalimat sederhana. Jika cara orang berkendara menunjukkan harga dirinya, jika cara orang berkendara menunjukkan harga nyawanya, maka cara orang berbicara menunjukkan harga dirinya. Saya tutup wacana saya dengan puja Paramasanti. Sura dira jayaning lebet dening pangastuti, mugi rahayu 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 sagung tumati. Om Santi 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 Om.